Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Rahmiati dengan NIM 2022-22080. Ruangan Administrasi Publik Reguler 2. Saya akan menjelaskan materi tentang rencana strategi daerah atau Restrada. Adapun pengertian, rencana strategi perangkat daerah adalah dokumen rencana yang membuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Selanjutnya yaitu tujuan Renstra sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah proses perencanaan strategi terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu perumusan masalah, yang kedua penentuan tujuan dan strategi yang terdapat saat ini, yang ketiga analisis lingkungan, yang keempat analisis sumber daya, yang kelima menganalisis ancaman dan kesempatan yang dilakukan menggunakan analisis SWOT. Yang keenam yaitu menentukan sejauh mana strategi yang akan digunakan. Adapun perbedaan strategi dan perencanaan. Menurut Exinten, strategi adalah membuat pilihan atau keputusan tentang apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan sementara, rencana atau perencanaan dalam membuat pilihan-pilihan tersebut. Ada beberapa langkah-langkah penyusunan rencana strategi. Yang pertama yaitu merumuskan nilai-nilai strategi daerah. Yang kedua, perumusan visi dan misi daerah. Yang ketiga adalah analisis lingkungan strategi daerah. Yang keempat, penentuan isu-isu strategi daerah. Yang kelima, penentuan bidang-bidang strategi daerah. Yang keenam, perumusan strategi untuk masing-masing bidang strategi. Yang ketujuh yaitu perumusan rencana aksi pelaksanaan strategi. Adapun perumusan nilai-nilai strategi. Perumusan nilai-nilai strategi terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, 1. Penempatan kesepakatan awal. Penempatan kesepakatan awal merupakan tahap di mana semua stakeholders daerah secara bersama-sama membangun pemahaman dan komite atas pentingnya restra daerah. Dan yang kedua yaitu perumusan mandata daerah. Setelah kesepakatan awal ditetapkan, langkah-langkah selanjutnya adalah perumusan mandata daerah. Perumusan mandata ini sebagian penting dalam rangka mengembangkan legitimasi yang formalisasi dan restra yang hendak disusun. Penentuan isu-isu strategi daerah. 1. Interaksi antara faktor-faktor kekuatan dengan faktor-faktor peluang atau interaksi S/0 dengan prinsip gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Yang kedua yaitu interaksi antara faktor-faktor kekuatan dengan faktor-faktor ancaman atau interaksi ST dengan prinsip gunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Yang ketiga yaitu interaksi antara faktor-faktor kelemahan dengan faktor-faktor peluang atau interaksi WO dengan prinsip atas kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Yang keempat yaitu interaksi antara faktor-faktor kelemahan dengan faktor-faktor ancaman. Penentuan bidang strategi. Yang 1.
satu, urgensi. Yang kedua, sentralisasi atau desentralitas. Yang ketiga, kewenangan dalam arti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang keempat, kemampuan kendali. Yang kelima, biaya. Yang keenam, feasibilitas atau politik, ekonomi, kultural, administratif, reguler, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu landasan legislatif. Yang kedelapan, menurut kebutuhan daerah setempat. Arti penting penyusunan rencana strategi daerah. 1. Memungkinkan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan kontrol akan masa depan melalui tindakan masa kini. Yang kedua, kemungkinan masyarakat dan pemerintah daerah menciptakan suatu outcome yang mungkin tidak bisa atau tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Yang ketiga yaitu kemungkinan masyarakat dan pemerintah daerah melakukan investasi sekarang untuk masa depan yang akan dia hadapi. Yang keempat, kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah meminimumkan ketidakpastian dan mengendalikan guncangan yang terdapat di luar. Yang kelima yaitu dapat menjadi media peningkatan daya saing daerah. Ada beberapa strategi untuk mensukseskan bidang-bidang strategi, yaitu 1. Pengembangan restra pemerintahan daerah. Yang kedua, pengembangan kelembagaan pemerintahan daerah yang meliputi kebijakan, organisasi, manajemen, budaya, organisasi, dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan. Yang keempat, pengembangan jaringan atau networking lembaga pemerintahan dengan pihak lain-lain. Yang kelima yaitu pengembangan dan pemanfaatan lingkungan yang kondusif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.